Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku kedatangan tamu istimewa lagi untuk yang kedua kalinya. Mbak Yoyan, apa kabar? Baik, Terima kasih udah kesini lagi. Sama-sama. Aku seneng ngobrol. Ya? Hari ini Jumat tanggal 12 Desember 2025. Udah penghujung tahun. Bagaimana kabarnya Mbak Yoyan? Lagi banyak kerjaan. Pasti ya bulan Desember. Iya, bulan Desember. Kalau di Belanda itu pada umumnya orang kerja sampai minggu kedua Desember ya. Ya. Minggu ketiga, terus seminggu sebelum Natal tuh biasanya udah banyak yang liburan. Sekarang ini minggu terakhir, makanya banyak yang stres. Karena minggu depan itu mulai acara pesta Natal, Christmas cocktail, segala macam. Dan sebelumnya juga kita ada Sinterklas ya di sini. Iya. Juga banyak acara-acara ya Mbak. Iya. Tadi pas Mbak Yoyan datang, kamu apa kabar? Kita semua kita berdua sama-sama tahu. Kita sibuk ya Mbak. Iya. We live, we survive. We survive ya. Menyenangkan bulan Desember tapi memang sibuk. Tapi senang. Gimana ya perasaannya? Belum lagi merencanakan sama keluarga sama teman-teman untuk ngerayain Natal. Ya. Karena perayaan Natal di sini bukan hanya religius ya, tapi seperti ajang ketemu, kumpul-kumpul gitu. Terus ya full weekend aku tuh udah full sampai pertengahan Januari. Betul, dan ini kita sudah rencanakan lama ya teman-teman. Iya, bulan Oktober ya. Bulan Oktober, kita harus taruh di kalender dulu. Kapan nih bisa ketemunya, harus jauh-jauh hari. Dan kali ini karena banyak yang request juga, dan aku juga senang banget waktu itu Mbak Yoyan sama aku ngobrol ya di podcast sebelumnya. Jadi kita undang lagi Mbak Yoyan kembali di Tea with Adisti. Ini tehnya. Sekarang warnanya hijau. Oh iya ya, kebalik ya Mbak. Nggak apa-apa. Karena tadi pagi udah duluan ngambil warna merah. I feel red today. Nggak apa-apa. Lipstikmu merah. Aku merah. Merah hijau. Iya. Lucu kan? Terus sebelum kita mulai ngobrolnya Mbak Yoyan, tolong jelaskan dong ini ada apa loh di mejaku. Oke. Ini namanya Spekulas bukan? Spekulas tart. Spekulas, kalau bahasa Indonesia spekulas ya, tapi kalau spekulas bahasa Belanda itu double A-nya. Ya. Di Belgia Aku ada spekuloos, iya. yang 2 O. Ya. Rasanya kayak apa tuh? Yang merek, nggak boleh sebut merek ya. Nggak apa-apa, Lotus kan? Lotus. Ya. Karena di Indonesia ada, ya biar tahu. Oke. Jadi ini kulitnya tuh seperti rasa spekulas. Ini sorry ya udah dipotong-potong. Tapi dalamnya tuh frangipan kayak almond. Ya, aku ambil. Kacang almond yang dihalusin pakai sedikit mentega dan gula. Ini juga ada almond gitu kan, Dis? Ada, iya. Manis banget, makanya ini bukannya orang Belanda pelit atau Disti pelit ya, karena ini manis banget dan enak kalau makannya banyak. Betul. Jadi kita emang dipotongnya kecil gini. ini seperti potong dadu lah. Iya benar. Ini 2 cm. formalitas aja ya, pakai garpu. Kita makannya hap aja. Kita tangannya bersih ya. Iya, ini finger food jadi nggak apa-apa. Kayak siapa Mbak yang orang Inggris itu loh. Iya. Harus dipotong itu. Oh, yang bapak-bapak itu. Ya. Ini dari bakery di dekat sini. Jadi local bakery gitu. Ini memang manis banget. Ini tahan lama. Karena gula semua. Ya, karena gula. Jadi kalau ada yang dari Indonesia liburan ke sini mau coba ini, bisa bawa. Oleh-oleh ya? Oleh-oleh. Tapi ini cuma ada di ini seasonal nggak sih Mbak? Ini seasonal juga. Ini mulanya biasanya dijual pertengahan November setelah Sinterklas datang ke Belanda sampai tahun baru deh. Terus ntar di tengah-tengahnya kita makan olibolen. Tadinya aku mau beli tuh. Aduh. Cuman masih itu minyakan banget. Jangan. Kita soalnya ini lagi mau hari raya di sini banyak acara makan-makan. Bener. Dan entah kenapa musim dingin itu aku kepikiran loh Mbak yang gini-gini, craving yang manis-manis ya. Kalau lagi musim panas nggak kepingin dan emang juga nggak ada ya. Dan jarang ya. Iya. Jadi ya udah deh nggak apa-apa lagi musiman kan ya. Iya, dan maunya makan sup. Iya, dan kalau olibolen itu aku juga pernah bikin deh postingannya di Instagram. Itu gorengannya orang Belanda.
Itu deep fried dough kayak donat sebenarnya. Digoreng. Digorengnya beneran deep fried dan ada ininya Mbak ya, raisins, ada kismisnya. Sebenarnya ada 2. Kalau oli bolen yang asli nggak ada kismis. Oh, oke. Yang itu sebenarnya namanya krentebol. Oh iya benar, krentebol yang digoreng. Tapi ada juga kayak ambigu gitu karena ada krentebol yang roti. Betul. Yang dijual di supermarket. Yes. Itu juga. Itu enak. Itu enak, aku suka banget ya. Jadi ngomongin soal goreng-gorengan nih Mbak. Iya. Lagi rame banget kan ya di Indonesia ya, minyak goreng. Iya, oh my god ya. Kan aku tuh sama Mbak Yoyan sama-sama suka mengamati medsos ya, karena kita juga sama-sama suka bikin konten di beberapa platform lah ya. Terus ngomongin soal goreng-gorengan ini, recently barusan beberapa waktu yang lalu terjadi ada peristiwa yang kayaknya seru nih Mbak kita obrolin nih. Aku sama Mbak Yoyan langsung ngobrol kan ya behind the scene, dan Mbak Yoyan juga sempat speak up soal itu, soal kelapa sawit, soal influencers atau content creator yang memang concernnya atau niche-nya memang masalah kampanye untuk sustainability, lingkungan hidup, tapi terus jadi kayak kurang ajar ya sama, itu kurang ajar apa gimana Mbak ya? Bukan kurang ajar ya, terlalu nggak sopan atau apa ya? Nggak berdasar sih menuduh satu. Menuduh benar. Iya, sebagai buzzer dan dibilangnya itu bullshit. Yes. Itu aku kaget loh. Aku kaget banget karena aku memang follow Sarah Sechan. Kita sebutnya nama yang apa-apa, ini udah di case close ya. Ini cuma buat pembelajaran kita aja. Karena udah public, jadi ya hampir semua orang mungkin tahu ya. Di threads ya, threads, ini. Kalau threads itu Twitternya Instagram. Betul ya. Untuk yang belum tahu. Belum tahu, iya betul. Jadi ada seorang influencer muda, nggak tahu sih ya, mungkin umurnya seumuran aku kali ya. Segituan lah. Yang menuduh Sarah Sechan. Sarah Sechan itu dulunya VJ MTV, dia juga aktor dan dia pernah jadi pemeretnya Cosmo Girl, juga pernah terjun di jurnalistik. Jadi udah makan asam garam lah ya di dunia entertainment Indonesia. Terus memang Mbak Sarah ini nggak terus-terusan aktif di sosmed ya. Jadi karena dia juga pindah ke Singapura, ikut suaminya. Terus aku ngikutin banget soalnya Sarah Sechan because I really like her. Aku tuh ngefans banget sama. Aku dulu anak nongkrong kan ya. Anak nongkrong penyiar MTV. radio juga dong. Yes. Terus emang baru-baru ini dia ikutan lagi gitu rame di medsos, di threads ini. Lalu mengomentari soal kelapa sawit. Yang argumen dia. Ya, sorry potong cerita. Yang untuk dirunutin buat yang nggak ngikutin. Silakan Mbak ya. Bahasan netizen Indonesia di sosial media tentang kelapa sawit itu pemicunya adalah bencana di Sumatera. Ya. Itu kan karena lahan penggundulan hutan untuk ditanam kelapa sawit. Jadi waktu itu si VJ itu si Sarah menyerukan di kanalnya dia pribadi, oke, kalau bisa mungkin kurangi konsumsi kelapa sawit atau lebih sadar itu asalnya dari mana dan dampaknya apa. Terus kontennya dia itu dan konten beberapa orang, sebenarnya ada beberapa orang juga di screenshot sama si influencer dan dibagi di kanannya si influencer sambil bilang ini bullshit, ini buzzer pemerintah. Sementara reaksi aku pertama kali lihatnya, lo berani nuduh dia buzzer itu berdasarkan apa? Ada bukti kuat nggak? Karena itu tuduhan yang serius ya. Yes. Apalagi Sarah itu public figure. Betul. Kalau oke lah UU ITE itu UU karet ya. Tapi dalam hal ini bisa diaplikasikan ke situ karena Sarah itu orang terkenal, dan kalau sampai tuduhan buzzer itu tergaung dan digoreng terus, orang-orang mungkin akan jadi ragu, oh siapa tahu dia beneran ya. Iya benar. Ini pengandaian ya, ini disclaimer. Ini pengandaian seandainya. Ini nggak kejadiannya nggak kayak gini. Nah itu kan nanti dia bisa terdampak di job yang dia dapat. Nah itu si influencer nggak mikir jauh. Kalau aku boleh bilang, mungkin mbaknya ada yang atau salah satu follow-nya dia yang lihat, itu menurut aku sih agak pongah ya, jumawa.
Karena lumayan juga sih jumlah followernya Mbak itu. Tapi maksud aku kalau ditilik lebih lanjut lagi, kekhawatiran Sarah dan beberapa orang yang kontennya di screenshot sama influencer itu kekhawatirannya dasarnya sama, ya kan? Untuk mengedukasi orang, oh ini loh dampaknya kalau kebanyakan konsumsi minyak ya. Oke lah, influencer itu yang udah canggih pengetahuannya dan sangat pintar. Memang dia juga bidang tahu, studinya di situ. Iya, tahu fakta juga. Oke, sebenarnya konsumsi sawit di Indonesia tuh udah benar menurut standar-standar yang berlaku. Overproduksi itu karena permintaan dari pasar luar negeri. Salah satunya EU. Kita termasuk bersalah juga di sini yang tinggal sangat bersalah karena beberapa concern multinasional, aku nggak akan sebut mereknya, itu tuh pemakai dalam jumlah besar kan. Nah itu jadi aku nggak ngerti deh kenapa dia merasa ada hasrat untuk memaki dan menuduh, bukannya oh makasih ya concernnya udah tulis terang itu, saya lengkapi dengan baru aku mau bilang itu. Itu sebenarnya masalah utamanya ya. Seperti yang mereka berdua juga sadari ya. Vijay Sarah juga bilang, kita sama-sama tujuannya sama-sama baik, tujuannya sama-sama benar. Kan kita mau mengedukasi, mengkampanyekan kalau pengundulan hutan itu berbahaya. Itu kan sebenarnya ya. Itu dasarnya. Itu dasarnya dan benar. Tapi memang cara penyampaiannya itu juga yang sangat penting. Nah, di situ langsung ya mau nggak mau jadinya juga Sarah Sechan mungkin ngerasa, aduh aku mesti ngomong sesuatu nih karena kan itu beneran dipampang ya nama dia, postingannya di reel, dan ketika itu terjadi si pembuat konten itu masih terus menayangkan reelnya, belum di take down. Pas Sarah udah bilang, loh maksud kamu apa nih gitu, kamu bilang saya buzzer, maksudnya gimana? Nah langsung rame kan diskusinya di dunia maya, jadi ini itu sampai akhirnya dia nyeplos bilang saya udah 51 tahun dan kayak saya udah makan asam garam segala macam, kayak nggak terima aja diperlakukan seperti itu sama anak muda gitu ya. Nah mungkin jadi kemana-mana nih langsung komentar orang balik lagi kan ya, jangan mentang-mentang udah jadi antar tua, generasi jadi antar generasi kan. Terus aku pikir-pikir, dan sebenarnya dia juga udah bilang, terus jadinya pendukung yang lain nih, penonton, pembaca ya, apa sih, pengomentar lah, netizen Indonesia, warganet langsung bilang kan, ngomong kamu aku ke yang lebih tua itu kurang aja. Jadi kemana-mana. Sebenarnya Sarah juga udah bilang, saya nggak masalah kalau kamu bilang kamu aku, karena Sarah juga dia berpendidikannya di luar negeri ya. Kayaknya semua orang tahu lah itu bukan masalah besar lah ngomong kamu aku nama. Kan di budaya barat itu biasa ya. Bukan itu masalahnya sebenarnya. Tapi karena memang pelakunya adalah anak muda millennials atau Gen Z, aku nggak tahu. Dan Sarah itu apa ya Mbak? 51 Gen X ya? Satu generasi sama aku. Jadi kemana-mana bahasannya. Tapi ini menarik sekali untuk aku obrolin sama Mbak Yoyan, karena juga Mbak Yoyan kita lintas generasi nih ya. Persis. Apakah betul fenomena seperti ini, karena Mbak Yoyan juga memperhatikan banyak konten kreator muda yang punya cara tersendiri bikin konten yang kita udah sering bahas deh juga di balik layar, yang muda-muda seumuran aku gitu. Kontennya nadanya memancing kemarahan. Rage baiting ya. Betul. Kalau analisa aku pernah nulis di blog tentang ini, tentang aktivis feminisme ya. Kalau aku lihat dulu tahun 70-an di Belanda dan beberapa negara Eropa Barat lainnya tuh, feminis tahun 70-an itu generasi boomers ya, mereka tuh marah, jadi mereka di barat ya, mereka banyak turun ke jalan untuk demonstrasi, karena itu hanya satu-satunya cara untuk mengungkapkan aspirasi mereka. Kemudian generasi aku ya, Gen X itu tahun 80-an tuh suram gitu, karena banyak konflik geopolitik lah segala macam, jadi kita survive aja udah. Sebenarnya kalau dipikir-pikir banyak kesamaan Gen X dengan Gen Z sekarang ya, dengan geopolitik sekarang. Cuma waktu itu kita belum punya internet kan, belum ada sosial media.
Nah, kalau yang seumuran kamu, milenial sekarang itu rage baiting, pertama itu kerjanya bagus untuk algoritma. Karena kan memancing emosi basal yang mendasar di orang ya. Oh, kok dia ngomongnya gitu? Jadi terus cepet banget, Mbak. Viralnya cepet. Banget, Karena iya. kan orang terpancing dan terpicu ya, triggered. Jadinya, oh dia ngomong gitu, gue nggak setuju. Gitu. Iya. Ya, tanpa ngitung sampai 10, tanpa ngitung sampai 100. Nah, itu satu. Itu ada yang murni memakai taktik memancing kemarahan untuk viral. Ada juga yang beneran marah. Ya. Dan aku bisa ngerti kenapa marah. Karena mungkin mereka udah berusaha untuk edukasi dengan yang sopan dan ramah dan open ya, terbuka. Tapi nggak digubris atau dilindas atau atas bawah. Kayaknya kita beneran di tengah ya, generasi ini. Jadi ya. aku ngerti. Kalau yang grup yang kedua yang marah-marah selalu itu jadi pahit ya, jadi bitter karena suara gue nggak didengar, mendingan gue ngomel aja terus. Bener loh Mbak, iya. Ya kan? Iya bener. Itu pengamanan aku kenapa sekarang ada istilahnya feminasi. Khusus untuk feminis ya, karena walaupun aku menikah bahagia punya anak, aku ini feminis. Bukan berarti feminis itu nggak menikah punya anak ya. Maksud aku gitu. Jadi aku ngerti kemarahan mereka dan kadang-kadang untuk gimana cara mereka menyikapi orang yang mereka pikir berlawanan pemikirannya dengan pemikiran mereka, itu tuh mereka tuh reaksinya primer. Dan reaktif banget ya. Dan reaktif cepet, dan galak, Bo. Betul. Ya, saya merasa kok. Iya. Tapi kan kita tahan-tahan ya. Iya. Tapi kalau galak itu aku udah punya kebijaksanaan tertentu mungkin karena udah tua juga ya. Udahlah biar. Karena aku mengerti latar belakangnya. Cuma yang aku kaget kemarin itu waktu kasus Sarasen sama si influencer, dia berani nuduh besar. Dan ini mungkin agak melenceng ya, Dis. Yang bersangkutan itu tinggalnya nggak di Indonesia. Betul. Maksud aku, oke lah, ada aktivis online. Ya. Bagus, berterima kasih aku mereka yang nggak kenal lelah bikin konten edukatif gitu. Ya. Tapi hati-hati deh dengan diksi kamu, karena kalau nggak kayak sekarang itu tuh seperti yang kita bahas di obrolan kita sebelum ini. Hati-hati kalau udah ada satu blunder, satu kesalahan itu nanti netizen susah lupa loh. Mungkin sekarang kelihatannya udah dimaafin. Iya bener Mbak. Oh udah move on karena si mbaknya juga tiba-tiba gue masih diomongin ya menurut ya kan. Itu jangan lupa. Ini aku ngomong ini bukan karena aku ngerasa aku pakar sosial media ya. Aku suka aja karena itu kerjaan kita juga kan. Ya. Lu perhatiin deh, udah ngebangun brand atau image yang susah payah, tapi karena ego atau jumawa nggak ngitung sampai 10. Mungkin dia udah hitung juga, aku nggak tahu walau-walam. Itu pikirin deh. Kalau kalian ada yang punya niat untuk jadi content creator atau jadi apa bahasa Indonesianya ya, key opinion leader, influencer ya. Tapi influencer sekarang kayaknya agak lebih ke lifestyle gitu. Betul ya. Ya, jadi hati-hati aja, itu ilmu. Jangan kayak gitu. Ya. Kalau salah minta maaf, is okay, kelar. Minta maaf juga tulus. Pertama kali soalnya si cewek itu minta maaf banyak tapi-tapinya. Betul, di post lagi. Iya. Ya. Karena itu minta maaf nggak tulus, karena tahu nggak? Sekarang kita bedah itu ya. Kalau orang minta maaf banyak tapi-tapinya, kesan aku gini, lu minta maaf bukan karena lu nyadar lu salah, lu minta maaf karena lu diomelin orang lu salah. Iya benar, ya. Udah maafnya titik. Maaf aja. Ya. Dan selesai loh padahal. Dan pendek aja permintaan maaf. Maaf saya melakukan ini, saya nggak akan melakukan lagi. Take down. Ya. Karena itu dia punya hak ya, semua orang berhak untuk minta namanya dihapus dari postingannya dia gitu. Nggak usah diminta dihapus dari postingnya dia. Di Uni Eropa, kalau kamu Google nama kamu sendiri, terus banyak keluar records yang negatif, dan menurut kamu itu nggak benar, kamu bisa nulis surat ke Google ya. Oh ya? Coba. Ya, karena itu the right to be forgotten. Iya benar. Itu udah diatur sebenarnya sama EU. Karena kalau udah di sana itu nggak hilang ya Mbak ya? Hilang. Kalau udah ada di internet itu sampai selamanya akan di situ. Makanya jejak
Digital ya? Sampai kapanpun ya. Apa nama-nama anak-anak konglomerat Indonesia yang kadang aku suka iseng aku Google, nggak keluar. Oh ya? Itu bayar, Mbak? Ada yang bayar ya, Olivo. Itu gimana caranya? Iya kan? Ya ada yang bayar, ada yang kalau kita kayak misalnya yang aku ngeri nih ya, ini melenceng lagi ngomongnya. Di Indonesia itu privacy emang Nggak ada. Minimum ya, minimal perlindungannya. Ya. Nggak melenceng, ini masih masuk. Oh, Oke. Aku kagetnya karena ternyata kalau orang Indonesia bercerai, data-datanya tuh bisa diakses. Betul, KUA-nya lagi yang ngeluarin ya. Nggak tahu sih KU-nya bukan sih dengan ngeluarin. nama lengkap, dengan Kasusnya, Mbak. iya. Apa tuh namanya, Mbak? Berita acara ya? Berita acaranya dan sebabnya kenapa cerai. Itu tuh menurut aku Wow, ya. Wow. Itu wow sih. Orang Nggak pernah ada yang protes tapi ya? Mungkin ada. Mungkin ada. Aku nggak tahu. Kalian mungkin bisa tulis di komen kalau di Indonesia sekarang ada badan atau organ yang tugasnya menangani hal privacy. Sebenarnya masih polisi ya, kepolisian. Iya. Coba tolong kasih tahu Ya, teman-teman. apalagi kalau di Indonesia kan kalau misalnya mau buka pinjaman online, itu kan kadang-kadang dicek dengan nama bapak, nama ibu dan tanggal lahir, tapi data-datanya disebar semua. Betul juga. Abis itu nanti besoknya ada yang telepon kamu dari bank A, nawarin kredit, iya ya? Itu gampang sekali untuk bikin profil ya, apalagi dengan kebanyakan ibu-ibu yang bangga punya anak. Aku juga bangga punya anak ya, tapi aku ngerti lah kenapa mereka, oh gue mau dikasih lihat nih anak gue lucu atau anak gue pintar, dikasih unjuk gitu. Oh ini ijazahnya, ini dengan tanggal lahir. Setiap ini kemana, orang kan kayak bisa bikin profil. Oh iya, kamu tinggalnya di sini, anak kamu segini, ulang tahunnya segini. Tapi ini juga hal yang dulu awal-awal aku nggak nyangka loh. Ternyata memang iya benar. Makasih juga ya buat teman-teman ya, dan buat penonton netizen yang bilang gitu. Kadang aku suka dulu aku suka ngepost boarding pass. Oh ya. Kalau mau terbang, so dia ngasih tahu dia memang FGIG ya, temanku Mas Ariel. Nggak tahu dia udah nonton apa enggak. Terus dia ngasih tahu aku, hati-hati kalau mau ngepost boarding pass itu bisa di barcode-nya itu bisa di Oh iya ya, tapi itu hal kecil yang again ya, kalau nggak tahu ya nggak tahu. Tapi pas sudah tahu ya udah stop, jangan lakukan lagi. Itu bagus, stop dan kita bisa kasih tahu orang seperti teman kamu kasih tahu itu. Iya, aku berterima kasih sekali. Itu balik lagi ke kasus influencer itu ya. Yang aku belajar di sini dari mentor-mentor aku dulu waktu aku baru mulai kerja. Kalau orang bilang nggak tahu, kamu sebaiknya menyikapi itu dengan memang dia nggak tahu, kasih tahu lah. Nggak bisa kita tuh selalu mikir kalian kan harusnya udah tahu, nggak bisa tahu, kayak gitu. Bisa, bahkan untuk orang cari informasi di internet nge-Google pun ya, itu tuh beda loh Dis. Iya betul. Kita bisa dapat hits tertentu itu karena beberapa orang menurut level mereka dan latar belakang pendidikan mereka tahu cari info sesuatu tuh menurut apa yang mereka pengen tahu sesuai level pendidikannya. Jadi nggak nol, kayak ngasih prompt ke AI aja. Beda ya. Kalau ngomongnya tuh ada beda deh. Kalau aku pernah juga iseng coba-coba gitu ya. Misalnya kayak kalau ngomongnya correct this atau grammar check sama could you please help me compiling bla 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 for LinkedIn bla bla, itu beda langsung ngedapetnya. Ya, tone-nya mesti begini untuk target grupnya segini, kamu bikinin. Kelihatan ya Mbak ya. Ya jadi lesson to learn-nya apa nih Mbak? Key takeaways-nya dari kasus Sarah Sechan versus influencer ini. Soal komunikasi, soal kalau mau bikin konten edukasi supaya memang jadinya mengedukasi gitu, bukan malah bikin orang marah. Iya. Itu untuk itu takeaway untuk mereka yang pengen bikin konten, tapi untuk takeaway untuk netizen, untuk warganet, kalau lihat konten yang banyak marah-marah, kalau bisa kalian tuh hitung dulu sampai 10, terus mengolah konten di otak itu dengan ini marah-marahnya kenapa, berdasar nggak marah-marah. Oke, gue ikut marah juga, komen atau enggak, atau di reshare. Itu juga mempengaruhi ya.
Ya. Menurut aku ya kan, ya aku juga udah tua. Sih, aku udah tua banget. Jadi kadang-kadang juga sama ipar-ipar aku yang orang Belanda, kalau mereka nyebar konten yang nggak jelas, aku bilang, lu udah baca sampai habis nggak sih? Di WhatsApp ya, Mbak? Di WhatsApp, biasa grup keluarga bahkan sama teman-teman aku juga ya. Keluarga-keluarga Indo ya, dapat info dari Indonesia malah. Iya. Ya. Ini bener nggak? Tapi sekarang sejak aku edukasi mereka malah sekarang kalau kirim ke aku, ini benar nggak sih Loren? Ya ini ada begini-begini, ada nuansanya, selalu ada konteks tertentu. Aku sering banget dari mertuaku dapat mungkin ke konten-konten AI atau enggak campur lah ya Mbak, yang udah dari tahun 80 terus banjir di sini ya Pak. Ini keluarga kamu di Bogor nggak apa-apa nih. Aduh ini banjir tahun berapa gitu ya kayak gitu, tapi udah keburu nyebar beritanya. Betul. Ya itu sih oke lah ya soal banjir. Tapi kalau kayak soal ngomongin orang itu jadinya fitnah ya. Tapi sebagai netizen kitanya yang harus ngitung, milih dan bikin keputusan apakah perlu nggak ya komentar gitu. Karena jangan lupa ya, yang bikin konten kreator atau influencer itu eksis kan kalian sebagai warganet, kalian yang lihat. Ya kita ya. Jadi intinya di era medsos kayak gini sekarang Mbak ya, semua orang bisa ngelihat, apalagi Threads ini menurut aku wow banget ya. Dia masih baru tapi beneran kita interaksi sama siapa aja dan siapa aja bisa bikin postingan yang akhirnya viral, yang akhirnya rame. Iya. Jadi kayak semua orang jadi content creator sekarang ya nggak sih? Memang sih udah dulu juga gitu, cuma ini ciri-cirinya Threads sama Twitter. Itu reaksinya kadang-kadang real time. Ya. Makanya orang-orang reaksinya primer ya, nggak mikir. Oh ini nih, terus panas. Habis itu kan itu nggak bisa dihapus lagi. Ya, atau bisa dihapus lagi, tapi persepsi orang, oh kalau dihapus pengecut loh. Bisa nggak sih Mbak dihapus lagi? Bisa. Komentar? Oh komen orang? Komentar kita? Enggak ya? Komentar kita bisa sih. Karena aku adalah orang milenial sejati yang tadi Mbak Yan bilang ya, si pemarah itu kalau lihat konten pengen ngomong nih, ngepost dulu habis itu, aduh ngapain sih gitu, aku suka nyesel. Ya nggak sih Mbak? Iya bisa. Aduh gue nggak penting banget sih tadi, ngapain sih gitu, kenal juga enggak, tapi udah ke komen. Itu gimana caranya Mbak? Nggak bisa dihapus lagi? Di sana kalau bisa juga ada latihan kamu mikir, oh nih gue marah, terus analisa diri sendiri. Harusnya, ya. Hitung sampai 10 lah. Ini penting nggak gue bereaksi seperti ini, maksudnya komen ya. Terus siapa yang bisa dapat manfaat dari reaksi gue seperti ini? Iya. Nggak ada sih diri sendiri. Diri sendiri. Apakah benar-benar ada dorongan kuat untuk menyatakan pendapat gitu, karena benar-benar berlawanan dengan pendapat kamu? Itu nggak apa-apa sih, bisa. Aku kadang-kadang kalau misalnya lihat ada satu konten viral, terus aku lihat udah banyak yang jawab, tapi aku ada beberapa nuance yang aku pengen orang lain baca, aku komen. Tapi walaupun ada juga beberapa yang jawab komen aku, Mbak itu udah dijawab di atas ya, tapi ini apa yang saya pikirkan di kepala saya, aku bilang. Itu sebenarnya yang males karena udah komentar ke konten itu, tapi nanti ada komentar lain yang mengomentari komentar aku. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang juga jadi berantem. Iya. Ternyata ada fiturnya kalau di Instagram udah not interested in this kind of post, kita nggak dapat lagi. Itu bagus sih, damai. Karena kita emang cuma pengen make my point, tapi I don't want to talk to anyone gitu. Nggak mau ngomong sama yang lain. Nggak usah diskusi lagi. Itu yang bikin aku lebih betah di Threads sekarang daripada di Twitter. Karena di Twitter itu algoritmenya tuh mereka dorong untuk konten-konten yang memancing kemarahan. Iya ya, aku dengar ya. Rage baiting. Aku udah beneran buka Twitter ya. Kalau dan algoritmanya tuh Twitter nggak nurut kita maunya apa. Kalau algoritma Instagram sama Threads itu sama kan. Kita like keluar terus. Dan mereka nggak nge-push yang negatif semua gitu loh. Jadi makanya aku betah di situ walaupun kadang-kadang seru lihat nih baca scroll lagi ke bawah gitu. Apalagi sekarang kita lagi repot ya, waktu-waktu begini seperti yang tadi kita bahas. Udahlah waktu gue nggak ada energi. Iya benar-benar. Jadi kayak 2-3 hari yang lalu juga aku sempat curhat di Threads apa di Instagram ya. Nggak bisa tidur Mbak. Oh iya. Ini mungkin next topik kita deh. Kita pernah ngobrolin soalnya ini kayaknya perimenopause. Kalau kamu tahu aja ya, ini banyak banget jedanya. Kita sambil ngobrol juga pastinya sambil ngevlog. Jadi tadi kita dari
dari dua sisi Mbak ya, dari ya, dengan maraknya, gampangnya orang komen, bikin konten yang memicu kemarahan dan tersulut. ya dan tersulut Iya. dan menjurus ke menurut opini kita pencemaran nama baik Iya. seperti itu. Iya. Jadi dari dua sisinya harus sama-sama mikir lah ya, yang bikin kontennya dan juga yang mau komentar. Karena we decide kan, kita yang menentukan ini konten akan viral apa enggak. Iya. Sebagai netizen tuh kita sendiri loh, kita punya power untuk meredam Iya. atau membakar. Iya, itu sebenarnya ada di tangan warganet juga ya. Ya. Jadi makanya lebih ya hati-hatilah, Bijaksana. bijaksana ya. Ya. Dan satu hal yang aku notice ya, Mbak, karena kan kenapa sih millennials itu kan sekarang yang kayaknya paling banyak di sosmed ya? Ya nggak sih? Secara dari demografi mungkin iya, tapi Gen Z juga udah mulai. Ya, dan Gen Z ya. Ya. Gen Z menyusul ya. Maksud aku kenapa masih banyak ya juga yang millennials Gen X? Karena kalau millennial sendiri itu saat ini mereka punya banyak waktu kali ya. Karena udah jadi ibu, udah udah lebih dewasa gitu kan. Iya. Sementara si Gen X mungkin juga sama ya, baru memulai rumah tangga, masih ada waktu deh Masih untuk ada main waktu. sosmed. Iya, Aku kadang mikir, ini kok kayaknya seumuran aku semua deh yang ada di satu post gitu misalnya Iya. Mbak ya, karena bisa relate gitu sama cerita-ceritanya. Lucu ya Mbak ya, dan dulu kan emang nggak ada, dan kita ini generasi yang menyaksikan itu. Iya. Perubahan dari nggak ada ke ada sosmed. Terus kita juga kayak mulai bertahan, jadi makin berisik aja gitu, karena makin banyak orangnya. Bisa jadi, dan itu kan apa sih amplifikasi dari konten-konten tertentu itu algoritma ya. Betul juga algoritma ya. Makanya hati-hati juga dengan interaksi dengan konten yang isinya menyulut kemarahan. Itu apa yang kita konsumsi, baca, dengar, dan lihat itu pengaruhnya gede sih dengan Ya. pengaruhnya gede ke kita sendiri ya, secara sadar atau nggak sadar. Ya, bener. Iya. Karena sampai kepikiran loh. Iya. Iya, sampai kepikiran. Tadi aku sempat ngomong ya, beberapa hari aku kurang nggak enak tidur. Mungkin juga karena itu ada yang ngasih saran jangan lihat handphone sebelum Iya, tidur. betul. Karena mungkin nggak sadar tapi Masih diproses. kerekam. Ya. Iya. Ya. Hal-hal dan berita-berita yang bikin aduh marah, kesel gitu Iya. kan ya. Jadi kepikiran ya Mbak ya. Iya, itu secara nggak sadar loh. Ya, nggak sehat jadinya ya. Iya. Jadi memang harus ada, oke, stop. Iya. Kita harus stop. Iya, dan masih ada hidup di luar internet ya. Betul, ya itu yang paling penting. Yang paling penting. Ingatlah itu cuma dunia maya ya, tidak nyata. Oke Mbak Yaya, makasih ya Mbak. Makasih Udah datang deh, lagi sama-sama. sini, jangan kapok. Enggak. Dan terima kasih untuk teman-teman yang nonton. Kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya.